kita ketemu lagi di episode yang kedua, di bagian yang kedua tentang berbagai macam gangguan jin setan atau sihir. Dan tentunya kita nggak bisa ngomong tentang hal-hal yang sifatnya gaib kecuali kalau memang ada dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kali ini kita masih di kitab Sunan Ibnu Majah. Yang kita sajikan adalah dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qafiyati ra'si ahadikum bilaili hablun fihi salatu uqadin. Jadi di atas tengkuk kepala salah satu kalian di waktu malam itu ada tali, ada tali, yang mana di dalam tali tersebut ada 3 ikatan. Perhatikan ya, ada 3 ikatan. Ini kalau di riwayat yang lain, ini yang mengikat adalah setan. Jadi setan mengikat di tengkuk manusia pada saat dia tidur 3 ikatan. 3 ikatan. Fa inis taiqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Jadi seandainya dia bangun tidur kemudian mengingat pada Allah, berdoa, maka 1 ikatan lepas. Fa idza qoma fatawaddoa. Nah, ketika dia berdiri kemudian wudu, in halat uqdatun, maka lepas 1 ikatan. Berarti 2 sudah lepas. Fa idza qoma ila sholati, ketika dia berdiri melakukan sholat, in halat uqaduhu kulluha. Jadi seluruh ikatan itu lepas. Fayusbihu nasiton thayyiban nafas. Kemudian keesokan harinya dia itu secara fisik itu nasiton. Secara fisik nasiton itu semangat. Kemudian hatinya juga bahagia. Qad asoba khaira, dia sungguh memperoleh kebaikan. Hatinya nyaman, tenang, badannya semangat. Jadi untuk belajar ya enak, ilmunya masuk. Kalau bekerja ya semangat, dapat hasil banyak. Fa ilam yaf'al, seandainya dia tidak mengerjakan ini tadi, asbaha kasilan khobisan nafs. Keesokan harinya dia males. Terus khobisan nafs, hatinya itu buruk, ya sedih, ya cemberut, ya macam-macam itulah. Lam yusib khaira, dia tidak memperoleh kebaikan. Coba kita agak berpikir nakal ya. Kita berpikir nakal. Ini pelakunya kan setan. Yang mengikat tengkuk manusia ini kan setan. Setelah ngikat tengkuknya manusia, kira-kira setannya kemana? Nah, ini apa tetap di situ ya, menemani si manusianya, atau pergi ke warung kopi mungkin, atau ngawasi dari jauh, atau setannya tidur? Ya kita tidak tahulah kemana, pokoknya ini adalah kerjaannya setan. Ya, kerjaannya setan. Berarti bisa disimpulkan juga dalam mengganggu manusia, setan itu tidak tangan kosong. Mereka juga punya alat ternyata.
Yang ditampilkan di sini ini adalah tali. Yang ditampilkan di hadis ini loh ya, ada tali. Kalau di hadis-hadis lain ya ada itu alat tusuk, ya ada api juga ada. Tapi itu nanti lain kali insya Allah kita bahas. Berarti setan dalam mengganggu manusia itu tidak tangan kosong, mereka juga punya alat. Dan tali ini berisi sihir. Nah ini ada salasu uqat. Kenapa saya anggap sihir di sini? Ini sama dengan di surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Jadi para tukang sihir yang meniup di dalam ikatan. Nah ini. Kalau di riwayat lain dijelaskan sihirnya berupa malam masih panjang, tidurlah terus, sampai pada akhirnya nggak jadi sholat malam kan gitu kan. Nah ini. Lah sihir ini atau tali ini ya umpama kita nakal ya, kita nakal sengaja dalam semalam itu kita tidak bangun, ya tidak doa, pokoknya tidur sampai pagi. Ini secara dalil ikatannya kan masih ada di tengkuk kita. Terus kita bawa ke rumah sakit misalnya, ke rumah sakit yang paling canggih untuk dilihat bener ndak di tengkuk kita itu ada ikatan itu. Insya Allah tidak akan ditemukan. Tapi yang bilang ini kan Rasulullah. Kita percaya rumah sakit atau percaya Rasulullah? Lah kalau kita orang beriman betul, kita percaya Rasulullah. Walaupun ikatan ini tidak ditemukan di rumah sakit. Ya. Kemudian ada cara-cara alami untuk menghilangkan sihir ini. Tentunya ya kita harus agak memaksakan diri untuk bangun malam. Terus berdoa. Nanti satu itu lepas. Yang kedua, wudhu. Ini satu lepas. Yang ketiga, sholat. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan juga umpama kita atau keluarga kita atau siapapun yang kena sihir, sebenarnya sihir itu bisa lepas secara alami kalau doa kita pada Allah baik. Yang kedua, wudhu kita juga baik, sholat kita juga baik. Jadi sihir itu bisa lepas dari ini. Ya, berdoa, ingat pada Allah, wudhu juga sholat. Ini bisa lepas di sini. Kemudian ikatan di tengkuk ini ternyata berakibat buruk dari sisi medis ataupun dari sisi psikologis. Ya, dari sisi medis atau dari sisi fisik ini menyebabkan kasilan, malas. Kalau dari sisi psikologi menyebabkan hatinya sedih, susah. Ya. Nah ini. Kemudian kita berpikir nakal lagi sekarang. Ya. Ini kan yang diikat oleh setan kan bagian tengkuk. Kira-kira bisa enggak setan ngikat
misalkan saluran ke jantung diikat, atau paru-paru ya dikotori misalkan, kemudian ususnya diikat, bisa ndak? Bisa. Dan itulah sihir. Konsepnya seperti itu. Dan itulah sihir. Jadi ya sering kita jumpai di masyarakat itu orang ndak sakit apa-apa, tahu-tahu mati mendadak. Atau mungkin perutnya melendung kan gitu kan. Atau mungkin sakit-sakit yang aneh-aneh itu dibawa ke rumah sakit juga ditemukan, penyakitnya ditemukan. Ya. Tapi susah untuk diobati. Lah orangnya ya tidak kesurupan. Tidak kesurupan. Itulah sihir. Konsepnya sama seperti ini. Ya, ada alat-alat khusus yang digunakan oleh setan untuk ya mengikat secara gaib organ-organ manusia. Kalau yang diikat ini tengkuk, ya jadinya ya ini tadi, kasilan khobisan nafas. Kalau diikat di organ yang lain lah nanti ya beda lagi munculnya, kan gitu kan. Misalnya beda lagi, penyakitnya aneh-aneh lagi. Jadi kalau ada seseorang itu sakit ya, kemudian sudah berobat ke dokter atau ke rumah sakit, kemudian tidak ditemukan penyakitnya atau ditemukan penyakitnya tapi susah diobati, maka tidak ada salahnya itu untuk diruqyah dengan ruqyah yang syar'i tentunya. Ya, siapa tahu ada yang semacam ini. Entah ikatannya di tengkuk kah, atau di saluran ke jantung kah, atau di usus kah, atau di paru-paru, saluran pernapasan, atau apa, barangkali ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit-penyakit medis yang secara medis bisa ditemukan ternyata itu ada campur tangan setan, ada campur tangan sihir.